ya. Ada yang sudah punya pacar? Yang punya pacar? Sing ora ngacung, kok nek putus tahu gak tanggung lo ya. Dia punya pacar. Satu, dua, pero, ngacung pero. Ah, sebentar ya. Yakin? Sebenarnya kira punya pacar? Punya. Yang punya kamu yakin? Ferdi punya apa kek? Punya yo ngacung angkat tangan angkat tangan. Vito yo gak gelem angkat tangan. Putus gak? Oke, kalau kita ngomong-ngomong tentang pacar, seusia kamu, saya belum pacaran, saya tidak pernah pacaran. Saya pacaran ini cuma sekali terus nikah. Pacar saya satu cuma terus nikah. Biasanya kan kalau seusia kalian kan ganti pacar, putus nyambung, biasanya gitu. Saya waktu SMA nggak pernah pacaran. Setelah lulus ini baru pacaran, terus sampai nikah cuma satu cuma pacaran. Yo kalau naksir gitu ya ada lah ya, tapi dengan status pacar cuma satu kali terus menikah. Sebenarnya kalau kalian ditanya tujuan kalian pacaran itu apa sih? Hah? Tujuan kalian pacaran itu sebenarnya apa sih? Apa Mbak? Bilang Mbak. Saya punya pacar itu masih punya pacar. Punya pacar ada. Ya terutama yang punya pacar kan pasti punya tujuan pacaran. Ya, toh. Itu berkeluh kesah. Penyemangat. Ayo aku ngomong apa? Tak ngomong sini. Dari sini saya ngomong banyak itu harus sekalian untuk saya. Ya. Penyemangat, pacar untuk penyemangat. Nah, biasanya kan kalau kita pilih pacar, ini siapa dulu yang punya pacar? Nanti. Semua rahasia semua tahu nih Nanti punya pacar. Kalau pun ceritakan pacarmu itu orangnya seperti apa? Menurut kamu pacarmu itu seperti apa? Iya. Menurut sama orang tua. Yang kamu suka dari pacarmu apa? Perhatian. Yang paling kamu suka? Nyopot. Lanjut nanti. Silakan juga kamu suka dari pacarmu dan ada juga hal yang kamu suka dari pacarmu sampai kamu memilih dia untuk jadi pacarmu pastikan. Pasti lebih banyak sukanya lah tentu saja. Lebih banyak bencinya masuk dia jadi pacar. Nah, biasanya dalam menentukan pacar, memilih pacar, kalian biasanya kan punya kriteria tertentu. Kira-kira apa saja kriterianya? Angkat tangan, ora asal ngomong, angkat tangan. Berarti sing angkat tangan terus maju nulis. Ya. Kalau tangan semua. Ya Allah. Jane nek mbok tulisno barang lho, Pak. Oh, no. So, Iman, apa lagi? Nanti kriteria pacarmu apa? Yang paling kamu Aku ora, Mbak. satu yang paling menjadi prioritas kamu cari pacar itu Yang mau sama kita. Hah? Jesse, kok langsung ngaku nurut sok bakal jadi pacar apa ora? Di pacar. Yo wes. Tapi ora angkat tangan. Ora angkat tangan ya wes aku tadi. Setelah ini Vito, siapkan satu kata. Apa itu?
Lanang lho. Ini lanang nih ya. Cowok. Ayo. Rap-rap dodong. Sing aku diken. Nyawang. Cowok iki kasih nang cowok sekarang gising bilang. Ayo, pokoknya saya dapat sepidol langsung gede. Pasti nanti ditunjuk temennya, nanti Alfa tunjuk lainnya. Ayo Ban, ayo Papa. Ini tahu ini. Kacanya paham. Komen nih kok. Kasih nang temennya Jawa. Yang besar, yang big, saya mau Roaming. yang big. Wow, besar sekali. Wow. Satu kata satu kali dulu. Berarti matanya orang normal. Satu kata apa satu kalimat? Sebenarnya temennya kriteria pacarku siapa? Kalimat bilang gitu. Dari sekian banyak kriteria, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mewakili ya. Seiman, setia, tinggi apa? Jujur, normal, perhatian. Normal udah. Berarti tolong angkat tangan yang setuju, tidak seiman, tidak apa-apa. Tidak seiman, tidak apa-apa. Yakin sebenarnya pacarnya seiman kabeh? Tinggal pacarmu seiman. Yakin. Ya kau ini keputus lawan aja lo ya. Wow. Itu nggak cuma guyu-guyu loh. Gini, pacarnya seiman ah? Gak pacar. Gak seiman gak apa-apa. Nah, saya jawab punya pacar seiman. Kenapa harus seiman? Gampang. Dan bisa jak nikah, Mbak. Penak ra ribet, Mbak. Harus punya pacar seiman. Biar mudah tidak nikah. Biar mudah dijak nikah. Tinggi sampai nikah, nggak ribet. Yang gede-gede. Nanti kenapa pacar harus seiman? Kewajiban. Punya pacar seiman. Karena sudah tertulis di Alkitab bahwa terang dan gelap tidak akan bisa bersatu, maka dari itu kita anak remaja Kristen harus memilih pacar yang seiman. Mantap. Mbak Epi, ini kemarin panjang nih jawabannya. Kenapa harus punya pacar seiman? Supaya punya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Punya satu tujuan. Tapi seiman tak gak cukup. Oke, seiman tak tidak cukup. Terus harusnya Seiman aja gak cukup. Tapi harus dia itu punya tujuan. Soalnya iman tok, seiman tok Kristen tok, tapi gak tahu Inggris. berarti tidak hanya sekedar seiman, itu tidak hanya sama-sama Kristen, tapi juga harus lihat imannya. Ini kriteria memilih pacar. Nah, kita lihat berikutnya. Ini tadi sudah ya, pacaran haruskah seiman? Tadi Jesse bilang, kenapa terang dan gelap tidak bisa? Ini katanya Jesse, terang dan gelap itu tidak mungkin bisa bersatu. Terus tadi Epi bilang, kami mau satu tujuan ya.
Satu, dua. Jadi banyak hal. Kenapa kita harus punya pacar seiman? Misalnya sekarang ada yang tidak punya pacar seiman. Mana gak sih? Ada Kara. Kara, yakin pacarnya kayak gimana? Oh, gak pacaran enggak. Tapi dekat dengan seorang yang tidak seiman. Misalnya ditembak berarti gelem. Oh iya, Clara, misalnya cucuk ditembak gelem. Yakin. Ya dene tahun pindah agama di sini. Alah, Pret. Yakin iki. Clara iki serius loh. Yakin. Tapi belum pacar. Tapi PDKT. KTS kok apa Mbak? Ya, betul. Kenapa sih pacaran itu harus seiman? Firman Tuhan itu katakan seperti ini. Kalian buka 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau sudah ketemu dibaca bareng-bareng sang banter. Sudah ketemu? Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab bersamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Jesimo ya, terang dan gelap itu tidak mungkin bisa bersatu. Nah, menurut pendapatmu, maksud dari ayat ini apa? Diskusikan dengan teman terdekatnya. Dua. Maksud dari ayat ini itu apa? 2 Korintus 6 ayat 14. Apa? Diskusikan antara versi. Maksud ayat ini apa? Nanti 1 kelompok cowok, 2 kelompok cewek. Menurut pendapatnya maksud ayat ini apa? Nanti silakan ditulis. Siapa yang mewakili? 2 cowok, 2 cewek, 1 cowok. Kembali ke sini. Perwakilan silakan maju 3 orang, 1 dulu tadi. Ayo, Divina. Burung masih tadi. Menurut pendapatmu, 2 Korintus 6 ayat 14 itu artinya apa? Yang kamu lainnya. Tolong diperhatikan. Hari ini kita masih. Dua nek di Solo nemane kok.
Jangan sampai tidak. Jawab. Apa, Mbak? Kata-kata iso pirang kene. Karo foto ya. Karo foto ya. Tahu boleh. Diskusi Iya, Mas iya. Bar. Diskusi. Ih, bukan gunung, Tom. Semedal lara, Tom. Semeru. Kok tak translate? Ya Tom. Itu perairan. Berikutnya, satu lagi, cewek. Ayo cewek, cepat. Keliru itu, Mbak. Gimana tulis? Sampai pertambahan. Calon nanti. Alah kayak. Ini apa nak gue kok? Tadi lu deh. Biasa. Tapi mau ambil jawab itu. Jadi angin aja. Jadi kontak. Saya tinggal dulu. Salah udah sopir ya. Oh, tujuh ke cewek kok. Oh ya, ini kondi lagi. Aji sok. Bune kan aja gede. Oh, malah nih lihat tuh udah tangan ini. Lah iya. Ah, Iku saking frustasinya. Jajanannya Mbak, paling bayi lho. Lah ya tiga mandali aja. Alah ngaprin lho Mbak Cek Yumur ya. Bayi. Guys, kembali lagi ke sini 2 Korintus 6 ayat 16. Menurut Divina, di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa jika kita mencari pasangan harus yang seimbang, yang sama-sama takut akan Tuhan dan mengimani Tuhan. Jadi seimbang bukan hanya sekadar seimbang juga imannya, kadar imannya itu harus seimbang, sama-sama takut akan Tuhan. Karena terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu dan tidak akan mendekati Tuhan. Perlu ketahui, baca diri tak benar. Alah itu, Mbak. Tujuan ayat ini adalah untuk mengingatkan umat Kristen tentang pentingnya menjaga kesetiaan kepada iman mereka dan hidup dalam kebenaran. Setia menjaga iman itu kata kuncinya. Jadi setia menjaga iman dan cari pasangan yang seiman. Setia menjaga iman. Terus yang ketiga, mengingatkan kita untuk memilih pasangan yang seiman. Dan itu bukan hanya sekedar
sampai sampai iki versi wae lah cowok-cowok kabeh. Ya, sini bapakmu. Mati karo Pardio. Itu ada sebuah kasus, didengarkan dulu ya. Itu ada sebuah kasus, nanti kalian diskusikan. Kira-kira masalah yang timbul dalam kasus tersebut dalam saat berpacaran, saat masa pernikahan yaitu menjelang dan sebelum punya anak. Terus pada masa berkeluarga, artinya sudah punya anak. Itu kendala-kendala masalah-masalah yang muncul apa saja? Dirarti ya, Mbak. Ya dibaca kasusmu, Mas. Ben roti. Itu ada kasusnya kalau di bawah, Bro. Dibaca. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Salah, orang di kasus itu apa? Itu dibaca, ini dijawab. Berarti nanti kelompok 1 jawab nomor itu. Masalah yang muncul saat pacaran. Kelompok 2 dan 3 jawab masalah yang muncul pada saat pernikahan, menjelang dan masa sebelum punya anak. Kelompok keempat yang terakhir saat berkeluarga dan punya anak. Masalah yang timbul apa saja? Boleh ditambahi juga misalnya. Ya. Gua ikut topiknya beda-beda, Mbak. Dua itu nanti kamu sebagai Terus gobak pisan. Artinya kok enggak berikutnya. Cawak. Artinya kok urutan. Oh, Mbak. Pira lah 1000. Kok wis dijawab. Nomor 2 masalah yang timbul. Panitia ketale kabeh. Ya ini sih jangan durprese to. Durprese piye, Mbak? Serius, ayo cepetan. Durprese makan kamu. Lho. Apa iki mau, Mbak? Rat-rat kemen wis. Berapa? Anak jadi anak. Aku masih tak Orang ngebek kena bina. Mau ada yang mau menambahkan itu makan kelompok 3, kelompok 2 menambahkan. Terus Ngono lho. ya. Yo. Yo, ditambahi. Saiki lho, Mbak, pinter, Mbak. Itu ketok. Lacak sama satu. Yo piye wong beda agama. Kena mental aku, Pak. Wes saya gendek sing iku. Dina mana? Ana apa, Mbak?
Kami juga ayam. Di sini kayak mana? Ya menurutmu apa lah? Mbak Sutami. Enggak apa-apa. Ini tinggal ini ayam ya, Mbak. Ya. Kamu sini. Kian Mas kan. Ini dia. Ini daerah. Jawab, Pak. Selang ini nih. Karena kue sauni. Kita lihat ya. Kasus yang kalian baca itu sebenarnya kisah nyata. Memang ada keluarga yang seperti itu. Masalah-masalah yang timbul ini dari hasil diskusi kalian. Masalah-masalah yang timbul saat berpacaran, masa-masa berpacaran itu imannya goyah. Sampai akhirnya si cewek tadi hamil. Kurangnya komunikasi, tidak seiman. Ini jelas masalah. Terus masalah-masalah saat menjelang dan masa sebelum punya anak tidak berjalan dengan lancar. Apa nih tidak berjalan dengan lancar? Lantar itu. Acara nikah. Maksudnya tadi kan cerita itu kan Kemarin orang tuanya tidak hubungannya direstui orang tua. Tapi ya maksudnya kono ya. Apa bicara Karena tentang orang tua. Terus kehidupan rumah tangganya juga tidak harmonis. Terus saat sudah punya anak, keluarga tidak harmonis, anak kehilangan figur ayah karena ini anaknya menurut cerita kan dia ikut menjadi seorang Kristen kembali. Tidak setia kepada Tuhan, broken home, pisah rumah. Jadi banyak sekali masalah yang timbul yang diakibatkan karena pacaran yang awalnya pacaran tidak seiman. Sampai berakhir ke pernikahan pun banyak sekali masalahnya. Banyak sekali ya masalahnya yang kita lihat. Terakhir, kira-kira dari diskusi kita hari ini yang bisa kamu simpulkan apa? Kesalahan. Marah maju terus. Apa kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kamu dapat dari ini satu cewek satu cowok. Sebelum maju. Kok main ngomong sebelum maju ya sebenarnya ya Ro. Kurangnya kemen loh. Tenang dah tuh. Wah. Ini atau tak guru sikat.
Oke. Kesimpulan kalian, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Artinya, iman Kristen itu tidak bisa disatukan dengan apapun iman selain Kristen. Kalau kalian memang beriman dengan sungguh-sungguh memiliki iman Kristen, jadi carilah juga pasangan yang memiliki iman Kristen juga. Ya, jelas. Sama ini, pacaran harus seiman. Sing wis duwe pacar, sing durung duwe pacar, sing punya cita-cita punya pacar. Ya, putusin. Nek sing Islam ning dilemak mlebu, Mbak. Yakin. Yo menawa ah. Umpamane. Jangan pernah coba-coba rasanya pasti aja ngono. Coba-coba. Sabar belum mlebu Kristen. Yo mosok langsung aku tuh poin. Waduh, itu poin. Ngajak soalnya. Ya. Kembali. Ada Jaya, saya Jeffrey Nico. Carilah pacar seiman. Misalnya sudah terlanjur punya pacar saya gak seiman, kira-kira harusnya dia. Yo bodoh. Jangan Kristen, Mbak. Yakin? Kan mama kejak kepiye lah. Berteman aja, Mbak. Cepet-cepet bikin dia, Mbak. Pacarmu bisa. Iya. Ya. Kira-kira wis terlanjur punya pacar non Kristen harusnya dia ya. Oplah. Pantes sih. Kira-kira wis kadung terlanjur punya pacar. Lanjut. Hah? Nanggung. Yo dilanjut. Ya sabar baret dhewe, Mbak. Yakin banget. Lah nanti ada terus kayak kasus Angel ya. Halah. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai. Mari kita pulang. Halo, tadi kalian setuju anak pacaran itu harus seiman. Semuanya setuju ya? Semuanya setuju. Jen, saya berani angkat tangan. Pacaran tidak harus seiman sama. Orang marah. Gak ada kan? Semua setuju anak pacaran harus seiman. Itu nomor ya. Iya, nek misalnya mas kadung ini pacar yang gak seiman piye? Karena sing ngono, Mbak. Belum Apa iki? Saya wani jawab putus ngono kenapa? Putus. Jadi nyaman. Kata-kata hari ini kita tuh jangan kerja. Buat kalian yang punya pacar di guys, tata not brand ini labu di Ya, ya, Bu. Misalnya mas terlanjur tidak pacar lebih seiman, lebih baik PUS. Anjay. iki Mbak, komen Mbak, komen. Ya, kasih dulu pacar, dicarilah pacar ya. Pacar seiman yo, dijaga semuanya, dijaga kekudusannya, dijaga imannya, dijaga kesuciannya. Ya, Bu pendeta loh, Bu pendeta loh. Iya Bu, gitu. Enggak. Langsung diasesi mata gue gitu. ini sifatnya privat. Sifatnya pribadi. Kamu tuliskan pergumulan atau terakhir. Kamu tuliskan pergumulan dan harapanmu saat ini apa? Terutama dalam hal cari pacar seiman. Jarang kayak gimana, Mbak? Nanti kita bahas atau harapanmu terkait tema kita hari ini tentang pacaran di Asma.
Pas tero. Segep ya bisa go. Orang kok pulpen Mbak. Tentang apa iki, Mbak? Randy iki aman nih. Soalnya nyontek. Bulan atau hari apa silakan ditulis di post-it ditempel di depan. Oh, ngono. Itu ya sisiran dulu. Randy diinget aja pacarnya kudungan. Bener-bener. Itu lo belajar sekolah lo bicara itu. Berarti sih, sandingnya Mbak Indri kok. Iya, sandingnya Mbak Indri kok ya. Iya, dia seiman wae. Iya. Iya. Ora apa-apa anehnya ora apa-apa kok. Ready. Apa? Oh iki. Pergulane. Padahal dari seiman ngono. Atau harapanmu. Udah. Yo. Randy aku ngomong yang terakhir kan Randy. Tak ada lagi aku. Wes. Tak lagi ya. Tuliskan pergumulan atau harapanmu dalam tema ini. Kira-kira kamu pengen punya pacar yang seiman atau tidak? Atau mungkin sudah terlanjur punya pacar yang tidak seiman, terus kira-kira kamu pengennya seperti apa? Ya, Bulan iki ya, Mbak. ditulis di post-it lalu ditempel di Bulan, Mbak. Bulan. Alah. Mata tempel lagi. Nganu Mbak mencari pulpen ana. Itu Mbak. Karena ya kan nulis. Ya wes asal nulis. Ngajil di dia. Terus ambil lagi diwaca Mas. Bulan gua apa dipakai? Ada pantat tuh dipakai. Lagi pakai. Bulan dan aku Mbak. Berapa? Ini ya Mbak. Udah pas partai ya, pas partai. Sampai ya kalau saya. Iya. durasi ya. Boleh aja ayo Cak. Boleh yang di mana? Mbak, cari ya. Bebek bayar lah. Ayo dibuka posting. Durasi nih. Kita. Aku diapain lo? Kamu tahu? Aku tahu kan. Mulai betul udah. Kita shopping ulang. Diserai korban itu cukup diserai korban. Punya pacar itu tolong cari yang seiman, tidak hanya sama-sama Kristen tapi juga standar imannya itu harus seimbang, kadar imannya itu harus seimbang. Cari yang taat Tuhan. Nah, untuk pergumulan dan harapanmu ini tolong didoakan juga. Ya, kita mau akhiri ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita duduk.